kelas TK. Nah, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu kita lagi adik-adik. Melalui ibadah online nih. Tapi adik-adik harus terus semangat sama kayak kakak Susi. Nah, adik-adik sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa dulu ya. Terus sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu pujian nih. Lagunya Bapakku datang padamu. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Tangannya adik-adik dilipat, matanya ditutup. Ikutin doa kakak Susi adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi ini kepada kami. Kami sudah bangun ya Tuhan, dan kami sekarang mau memuji nama-Mu. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelum memuji nama Tuhan, kakak mau ajak adik-adik nih untuk yel-yel kelas TK. Coba, kemarin kan ada kakak Ruth, ada kakak Rifka, dan sekarang ada kakak Susi nih. Mau ajak adik-adik untuk yel-yel kelas TK. Siapa yang masih inget ya? Coba kakak mau lihat dulu. Coba tangannya diangkat yang tinggi, tunjuk tangan. Wah, hebat. Pasti adik-adik masih inget kan? Yuk, kita sama-sama yel-yel ya. Oke? Oke. Kakak panggil adik-adik. Kelas TK, anak Tuhan, dahsyat dalam Kristus. Yeay! Tepuk tangan adik-adik. Nah, coba kakak mau tanya dulu, siapa yang di sini sudah semangat? Nah, pastinya sudah semangat. Nah, kakak punya pujian nih buat adik-adik nih. Lagunya itu tentang aku anak sekolah minggu yang sehat dan kuat. Masih inget gak? Masih dong. Kalau masih inget, kita sama-sama nyanyikan ya adik-adik. Oke? Oke. Musik. Mari sama-sama kita nyanyikan ya adik-adik. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi
cinta Yesus. B. Berdoa setiap hari. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Kita coba sekali lagi adik-adik. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita di hati. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Huruf A-nya. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa setiap hari. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Yeay! Tepuk tangan buat kita semua adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nanti ceritanya akan dibawakan sama kakak. Pasti adik pengen tahu kan sama kakak siapa. Makanya terus ikutin ya ibadah sekolah minggunya, oke? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi satu pujian lagu, yaitu Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada kami hingga hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, ajarilah kami supaya kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kakak mau sapa lagi nih adik-adik. Selamat pagi adik-adik kelas TK. Apa kabar semuanya adik-adik kelas TK yang ada di rumah? Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik di rumah selalu sehat. Oke, sekarang siapa yang udah siap dengarkan firman Tuhan? Nah, karena semuanya udah siap dengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh duduk yang rapi di rumah masing-masing, duduk yang rapi sambil lihat HP-nya atau lihat HP mama atau papanya, karena sebentar lagi kakak mau cerita. Wah, kakak mau cerita apa? Kakak mau cerita tentang seorang bapak. Tentang seorang bapak. Bapak ini namanya adalah Bapak Timotius. Bapak siapa? Timotius. Nah, kakak mau cerita tentang Bapak Timotius. Di sini siapa yang udah kenal sama Bapak Timotius? Nah, karena ada yang belum kenal, kakak mau ceritain tentang Bapak Timotius. Siapa sih Bapak Timotius ini? Bapak Timotius ini adalah seseorang yang sangat suka memberitakan firman Tuhan, sangat suka menceritakan firman Tuhan. Bapak Timotius ini senang banget menceritakan firman Tuhan ke orang-orang. Dia
dia senang banget menceritakan firman Tuhan ke orang-orang waktu zaman dulu. Nah, Bapak Timotius ini adalah seorang pemberita firman yang sangat baik dan sangat hebat. Dia adalah orang yang sangat baik dan sangat hebat. Nah, adik-adik, coba lihat gambar ini. Ini adalah gambar saat Bapak Timotius masih kecil. Seperti adik-adik. Jadi, ini saat Bapak Timotius itu masih anak-anak, masih kecil seperti adik-adik. Nah, waktu Bapak Timotius masih kecil, Bapak Timotius ini senang banget membaca Alkitab. Jadi, waktu masih kecil, Bapak Timotius ini senang banget baca Alkitab. Dia senang banget belajar Alkitab. Dan adik-adik, dia belajarnya nggak sendiri loh. Dia belajar Alkitab sama 2 orang yang sangat dia sayangi. Siapa ya? Nah, yang pertama adalah ibunya. Jadi, Bapak Timotius ini belajar Alkitab sama ibunya. Ibunya ini namanya Ibu Yunike. Jadi, Ibu Yunike ini selalu mengajarkan Timotius membaca Alkitab. Nah, adik-adik, coba lihat deh yang dipegang sama Bapak Timotius. Yang dipegang sama Bapak Timotius itu adalah gulungan Alkitab. Jadi, waktu zaman dulu banget, waktu zamannya Bapak Timotius, Alkitabnya bentuknya bukan buku seperti yang adik-adik punya sekarang. Bentuknya itu masih seperti kertas yang digulung, seperti yang dipegang sama Bapak Timotius. Nah, tadi kan kakak bilang Bapak Timotius ini belajar sama 2 orang yang sangat dia sayangi. Nah, 1 orang lagi siapa ya adik-adik? Nah, ini dia adik-adik 1 lagi. 1 lagi adalah neneknya. Jadi Timotius ini belajar Alkitab juga sama neneknya. Nama neneknya ini adalah Nenek Lois. Namanya Nenek Lois. Jadi tadi Bapak Timotius waktu masih kecil suka membaca Alkitab bersama neneknya, Nenek Lois, dan bersama ibunya yang namanya Ibu Yunike. Nah, akhirnya adik-adik, saat sudah besar, Bapak Timotius menjadi seorang pemberita firman Tuhan. Dia suka menceritakan firman Tuhan kepada semua orang. Bapak Timotius menjadi seorang yang sangat baik dan seorang yang sangat hebat. Nah, itu dia cerita tentang Bapak Timotius. Tadi Bapak Timotius kenapa waktu masih kecil dia suka apa? Bapak Timotius suka apa waktu masih kecil? Betul, Bapak Timotius suka membaca Alkitab. Siapa di sini yang suka membaca Alkitab seperti Bapak Timotius? Wah, berarti adik-adik kelas TK itu semuanya adalah anak-anak yang hebat. Karena semuanya rajin membaca Alkitab. Nah, adik-adik, kenapa sih kita tuh harus rajin membaca Alkitab? Kenapa kakak sekolah minggu, mama sama papa nyuruh kita untuk rajin baca Alkitab? Buat apa sih kita baca Alkitab? Coba siapa yang tahu? Kita harus rajin membaca Alkitab karena di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengajar kita untuk menjadi anak yang baik, anak yang hebat. Di sini semuanya ditulis ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Di sini semuanya ditulis perintah-perintah Tuhan Yesus kepada
kepada kita supaya kita menjadi anak yang baik dan anak yang hebat. Dan bukan cuma itu aja adik-adik. Lewat Alkitab kita juga bisa belajar untuk berubah. Berubah kayak gimana? Untuk berubah menjadi anak yang lebih baik. Untuk berubah dari kebiasaan-kebiasaan kita atau perbuatan-perbuatan kita yang buruk, yang nakal. Kita belajar dari Alkitab untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin. Misalnya adik-adik. Misalnya dulu adik-adik itu suka berantem sama kakak, suka berantem sama adik, atau suka berantem sama teman. Atau di sini siapa yang sampai sekarang masih suka berantem, masih suka berantem sama kakak sama adiknya di rumah? Wah, nggak boleh adik-adik, karena lewat Alkitab kita Tuhan Yesus mengajarkan kita apa? Untuk saling mengasihi. Lewat Alkitab Tuhan Yesus mengajar kita kasih. Jadi kita nggak boleh berantem sama kakak, berantem sama adik, atau berantem sama teman. Kita belajar untuk mengasihi semua orang. Terus contohnya apa lagi? Misalnya dulu adik-adik gak mau berbagi mainan atau gak mau berbagi makanan sama kakak atau sama adiknya atau sama temennya. Siapa di sini yang masih suka kayak gitu? Wah, siapa di sini yang masih suka pelit-pelit? Nah, nggak boleh adik-adik, karena di Alkitab juga Tuhan Yesus mengajar kita untuk menjadi anak yang murah hati, yang mau berbagi. Lewat Alkitab Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita mau berbagi sama orang lain. Gak boleh pelit-pelit. Kalau misalnya kita punya makanan, kita boleh berbagi sama kakak, boleh berbagi sama adik. Kalau misalnya kita punya mainan, kita boleh main sama-sama. Gitu adik-adik. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, sebagai anak-anak Tuhan yang hebat, kita harus rajin membaca Alkitab. Kita harus rajin membaca Alkitab supaya kita bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak yang baik. Seperti tadi siapa cerita kakak tadi di awal? Seperti Bapak Timotius. Nah, siapa di sini adik-adik kelas TK yang udah bisa membaca? Wah, kalau adik-adik kelas TK udah bisa membaca, adik-adik bisa belajar membaca sendiri, belajar membaca Alkitab sendiri. Gak apa-apa, gak usah cepet-cepet adik-adik. Adik-adik bisa baca pelan-pelan, sedikit-sedikit. Belajar membaca Alkitab sendiri. Atau siapa di sini yang belum bisa membaca, masih belajar membaca? Nah, kalau adik-adik kelas TK belum bisa lancar membaca atau masih belajar, adik-adik boleh ajak mama, boleh ajak papa, supaya mama sama papa bisa bantuin adik-adik membaca Alkitab. Mama sama papa bisa bantuin adik-adik buat bacain Alkitab. Jadi boleh ajak mama, boleh ajak papa untuk belajar untuk membaca Alkitab bersama. Oke semuanya. Oke, cerita kakak udah selesai. Kita kalau udah selesai firman Tuhan, biasanya kita mau ngapain? Kita mau aktivitas. Sebelum aktivitas, kita mau bersatu di dalam doa dulu. Kita mau berdoa dulu sebelum kita aktivitas. Oke. Kita mau ambil sikap berdoa. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata,
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang rajin membaca Alkitab. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, sekarang kita mau aktivitas. Aktivitas minggu ini, pertama-tama adik-adik harus mengambil Alkitab. Ambil Alkitabnya di rumah. Terus setelah diambil, adik-adik boleh membuka dari Lukas 11 ayat 28. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya dari Lukas 11 ayat 28. Kalau adik-adik kesulitan untuk membukanya, adik-adik boleh belajar membuka Alkitab bersama mama atau bersama papanya. Adik-adik boleh minta tolong mama sama papanya untuk membukakan Alkitabnya dari Lukas 11 ayat 28. Terus kita baca dulu ya. Kakak mau baca dulu Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, adik-adik, aktivitas minggu ini, adik-adik kayak kakak tadi. Adik-adik bikin video di saat adik-adik membaca nats yang tadi, membaca Lukas 11 ayat 28. Jadi adik-adik aktivitas minggu ini adalah membaca ya adik-adik, bukan menghafal. Jadi adik-adik membaca, jadi sambil membaca adik-adik divideoin sambil membaca dari Lukas 11 ayat 28. Jadi bukan menghafal ya adik-adik, bukan menghafal tapi membaca. Jadi nanti di videonya adik-adik sambil memegang Alkitab, adik-adik membaca Lukas 11 ayat 28. Nah, kalau adik-adik sudah bisa membaca, adik-adik boleh membacanya sendiri, membaca sendiri, suaranya yang keras supaya kedengeran. Tapi kalau adik-adik belum bisa membaca atau masih belajar, adik-adik boleh dibantu sama mama atau sama papa. Jadi mama sama papa boleh masuk ke dalam video, adik-adik boleh dibantu untuk membaca, oke? Oke, jadi untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik membaca sendiri. Tapi untuk adik-adik kelas TK yang belum bisa membaca, boleh membaca bersama mama dan mama atau papanya, oke? Bisa, oke. Kakak tunggu videonya. Jangan lupa nanti kalau udah di videoin, adik-adik minta tolong mamanya untuk mengirimkan di grup yang bersama dengan kakak. Oke, kakak tunggu aktivitasnya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dadah, sampai ketemu minggu depan adik-adik.